Ibu dan Bapak, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. 13 tahun lalu saya pernah tinggal di Italia, di Roma. Pagi-pagi kami berebutan naik bus dan masuklah kami mahasiswa pendatang dari berbagai daerah di seluruh dunia, dan penuhlah bus itu. Lalu terdengar teriakan, "Fuori comunità", stranieri, marah dengan marah. Itu artinya apa? Orang luar, orang asing. Apa maksud kemarahannya? Bus-bus yang disediakan itu seharusnya untuk orang Roma, untuk orang Italia, bukan orang asing, bukan orang di luar komunitas kita. Begitulah ya cara orang Italia, orang Roma kalau iri hati, tidak senang pada orang lain yang bukan kita, lalu marah. Stranieri, fuori comunità, ya, orang asing. Kami tidak kenal kamu itu. Siapa kau itu? Mengapa kamu ikut nikmati ya bus-bus yang seharusnya disediakan untuk kelancaran orang Italia, orang Roma? Jauh-jauh dari Roma kita bisa juga datang ke kampung halaman kita sendiri. Kadang-kadang kita dengar keluhan, "Oh, pemimpin kampungan. Yang dipilih adalah keluarganya, yang dipilih adalah madonya, yang dipilih adalah kampung halamannya. Kita disingkirkan." Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali kita mulai membeda-bedakan orang. Ini bukan orang dari mado kita, ini bukan dari keluarga kita, ini bukan dari kampung halaman kita. Ini orang asing di luar kelompok kita. Dan itulah yang kita alami sekarang ini sudah diingatkan oleh Musa hampir mau 7.000 tahun yang lalu. Ketika roh Allah turun dalam bentuk awan dan mengambil roh kenabian dalam diri Musa dan membagi-bagikannya bukan hanya kepada orang yang datang ke kemah, tetapi mereka yang masih di rumahnya sendiri pun diberi. Lalu orang ya, Yosua bin Nun protes. Oh, mengapa dia dapat? Cegah, dia tidak boleh bernubuat dengan roh kenabian, roh Allah. Jadi Yosua bin Nun seolah-olah mencegah kebaikan Allah, bukan seolah-olah. Allah ya dengan sesuka hatinya bisa menganugerahkan roh itu, kebaikan itu kepada siapapun. Jadi bukan hanya kepada kelompok kita, keluarga kita. Karena itu Musa menegur Yosua bin Nun, "Irikah kau? Iri hati kamu? Bahwa orang lain juga dapat roh? Bukankah dengan Allah membagi-bagi roh kepada semua orang, tugas kita, pekerjaan kita sebagai pemimpin, sebagai nabi makin mudah?" Ini koreksi yang bagus dari Musa kepada Yosua bin Nun.
Dan tentu bukan hanya kepada orang Israel di sana, kepada Yosua bin Nun, tetapi kita juga. Kita harus terbuka dan yakin bahwa Roh Allah bisa bekerja dengan sangat baik di dalam hati siapapun. Jadi jangan berpikir bahwa hanya pada saya. Karena itu kalau ada orang lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, lebih kaya dari saya, lebih berhasil dari saya, lalu saya iri hati. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Apa yang sudah disuarakan oleh Musa, ternyata waktu masa Yesus masih juga. Ini bukan orang-orang yang jauh, tetapi Yohanes, orang yang selalu mengikut dia setiap saat. Iri dia. Mengapa dia bisa menyembuhkan atas namamu? Padahal dia kan bukan pengikutmu. Dia kan tidak ikut-ikut seperti kami ini. Setiap saat ikut sama kamu. Mengapa dia lebih hebat? Dia bisa menyembuhkan. Kadang-kadang kami tidak bisa. Iri dia. Lalu Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak melawan kita, di pihak kita. Ini suatu koreksi lagi. Bagi cara berpikir murid-murid yang hanya melihat ke dalam dirinya. Yang mengukur segala-galanya hanya menurut kehendaknya, menurut pikirannya, menurut tempurung pengalamannya. Maka bacaan suci hari ini mengajar kita, mengajak kita. Pertama, harus memiliki kelonggaran hati untuk melihat bahwa dunia ini bukan hanya selingkup aku, tetapi ada juga dunia yang luas, beraneka ragam. Bukan hanya orang Flores, bukan hanya orang Nias, bukan hanya orang Batak, masih banyak suku-suku lain. Bukan hanya Katolik, bukan hanya BNKP, bukan hanya ONKP, bukan hanya Islam. Masih ada juga Hindu, Buddha, dan juga mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Maka belajar untuk menumbuhkan kelonggaran hati, menerima siapapun. Ini menjadi penting bagi kita. Terutama kita yang menjadi pemimpin, terutama kita yang menjadi orang tua. Adalah tanggung jawab kita, adalah panggilan kita agar mengajar orang-orang yang kita pimpin, anak-anak kita di keluarga, cucu cicit kita, memiliki cinta yang terbuka untuk semua, seluas langit dan bumi. Hanya dengan berkompetisi yang jujur, penuh kasih, kita bisa menjadi murid yang sejati, terbuka, bukan menjadi orang yang tertutup. Jika lagi dimabuk cinta, jalan terjal dianggap rata. Barang siapa tidak melawan kita, berada di pihak kita. Amin.